Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sini Cipi dan selamat menonton. Semoga videonya bermanfaat. Enjoy. Baik teman-teman, Mas Shinji di sini. Kita lanjut lagi di video berikutnya. Jadi yang ini sekarang kita akan membahas dari video sebelumnya. Ini adalah soal di halaman 91 nomor 5 buku statistika pendidikan. Jadi di video sebelumnya saya sudah ngebahas yang X1 dengan cara uji Lily Force. Sekarang saya akan membahas X2 dengan cara Kolmogorov-Smirnov. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, dimohon untuk dipersilakan untuk nonton dulu supaya nyambung sama akhirnya nanti, karena ini akan diuji homogenitasnya terakhir adalah dengan keempat data tersebut gitu teman-teman. Oke. Jadi uji Kolmogorov-Smirnov ini adalah pengujian normalitas data hasil penelitian dengan menggunakan objek komputer dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut gitu. Saya bacain malah ya. Alright. Jadi sebenarnya ini sama aja kayak perumusan hipotesis. Jadi kalau H0 itu dia berdistribusi normal, kalau H1 dia tidak berdistribusi normal gitu. Oke, lanjut aja ya teman-teman ya. Oke, di sini saya sudah copy datanya dari sheet sebelumnya ya, yang ini ya nih. Ini ada uji Lily Force, ini tuh ada 3. Oke, kita lanjut sini. Seperti biasa, data ini kan belum urut nih ya, dari yang kecil sekarang harus kita urutin dulu gitu. Kita klik data aja, langsung sort ascending, current selection. Oke. Nah, gini ya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman kalau misalkan nanti teman-teman pakai Excel, teman-teman bisa rumusnya itu sama dengan SORT buka kurung, di drag aja ini sampai akhir, nanti dia akan muncul kayak gitu. Oke, habis ini baru karena kita udah nyari X-nya, X2-nya. Jadi kita udah dapat dari kecil sampai besar. Sekarang berarti kita nyari frekuensi, sama nggak jauh beda sih sama Lily Force ya teman-teman. Cuma bedanya nanti dia ada kalau di Lily Force pakai Z, banyaknya pakai Z. Kalau di apa, di Kolmogorov-Smirnov ini dia makainya A. Salah ya, bukan S1 ya, F2 ya teman-teman ya, karena kita pakai X2 berarti kita nyarinya F2. Oke. Seperti biasa, karena kita akan mencari jumlah berapa banyak yang nilai yang di sini. Oke, ini kayak 16 ini 1, 17 berapa gitu ya. Jadi nanti akan lanjut teman-teman. Jadi kita udah dapat F2 sama F-nya ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita nyari KP. KP itu adalah kumulatif proporsi. Jadi dia rumusnya itu adalah sama dengan si F ini, F kumulatif ini dibagi sama nilai dari data, jumlah data. Gitu teman-teman. Jadi jumlah datanya kan berapa, 25 gitu. Jadi sama dengan sum buka kurung nilai ini dibagi sama 25, biar bisa di drag kita terus langsung tulis 25 aja ya. Nah, oke, kita dapat 0,04 dan kita drag. Oke, kita dapat ya nih. Sama, jadi nilai KP ini dia sama kayak nilai SZ kalau di Lily Force gitu. Habis kita nyari KP, kita nyari nilai Z. Z2. Jadi dia pakai rumus X1 ini, X2 ini dikurang sama X bar atau nilai rata-rata, sama dibagi sama standar deviasi gitu. Nilai rata-ratanya hilang ini. Rata-rata sama dengan average ya teman-teman, average. Terus data ini kita drag, kita tutup kurung, enter. Oke, kita dapat. Terus standar deviasinya, deviasi itu adalah sama dengan rumusnya stdef.s sama ini di drag. Tutup kurung sampai 26. Oke, bentar. Nah, oke, dapat. Kita pakai belakang koma 3 aja, 3 angka. Nah,
kita pakai buat nyari Z2 nih sekarang ya teman-teman ya. Jadi Z2 rumusnya adalah sama dengan sum, terus ini dikurang sama X bar. Ini kita langsung tulis saja 23,4 kita terus dibagi sama standar deviasi 3,948. Oke, tutup kurung, kita enter. Yes. Nah, dapat nih ya teman-teman ya. Hasilnya kita drag sampai sini. Oke, belakang koma kita buatnya nih kebanyakan dia belakang koma 2 angka aja teman-teman ya, karena kita bakal pakai tabel Z lagi seperti biasa. Oke. Udah gitu baru kita nyari frekuensi dari Z2. Yaitu kita pakai tabel Z lagi gitu. Pakai rumus jodoh lagi ya teman-teman. Oke, kayak gini. Seperti biasa saya pause dulu, nanti kalau udah kelar baru, karena ini akan memakan waktu. Oke teman-teman, udah ya, nih kita dapat nilainya dari si FZ2. Habis itu kita nyari A2, A1 sama A2. Cuma di sini ini benar-benar A1 A2 ya teman-teman ya. Bukan karena ngikutin dia ini benar A1 A2. Nah, jadi sebelum nyari A1 kita harus nyari A2 dulu gitu. Jadi tapi pakai tabelnya teman-teman bebas mau dibalik dulu, mau A2 dulu atau A1 dulu nggak apa-apa. Jadi dia rumusnya itu adalah jumlah dari nilai ini nih, kumulatif ini dikurang sama nilai dari FZ ini. Terus enter. Nah, ini dah dapat A2. Alright. Kalau udah, terus nyari si A1 adalah jumlah dari nilai A2 dikurang frekuensi dibagi sama jumlah data jumlah ini dibagi sama dengan dibagi sama 25. Yes, nah ini dapatnya gini teman-teman. Set, kita drag. Tapi ini tuh hasilnya nggak boleh minus, makanya dia bukan pakai sum. Kita ganti ya. Kita ganti dia pakai ABS biasa. Absolute. Jadi dia rumusnya absolut ya teman-teman ya. Ada kebiasaan. Nah, baru kita drag. Oke. Belakang komanya kebanyakan, kita ganti belakang koma 3 angka aja. Sup. Oke. Nah, kita udah dapat semua 1 A2 semuanya nih udah. Habis itu kita cari nilai paling tinggi dari A1 atau A2 dan itu akan menjadi dari harga D0 gitu. Jadi di Kolmogorov ini dia pakainya D. D0 itu atau D hitung ya teman-teman ya. Oke, sebelum itu kita pause dulu. Baik teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, di sini ternyata akan saya beberapa hal yang perbaiki. Ternyata ini bukan sesuai dengan ini ya. Jadi dia XI, ini F frekuensi I. Jadi I itu untuk mewakili sesuatu, atau ini kan tabel nomor berapa nih yang belum jadi dia kumulatifnya gitu, keseluruhan dari tabel ini gitu. Nah, jadi tapi ini dibacanya kayak gini, dibacanya ini. Jadi ini misalkan ini tabel Z kolom berapa, kolom 1, ini tabel Z kolom 2, tabel Z gini 3 gitu teman-teman ternyata. Oke, saya perbaiki, mohon maaf. Dan tadi setelah baca-baca lebih lengkap gitu ya teman-teman ya. Jadi dia memang I ya, makanya bukan angka gitu. Nah, ini juga di yang di A1 dia saya salah pakai rumus. Jadi bukan rumusnya bukan J3 dikurang bukan ini ya. Bukan si nilai A2 yang dikurang sama ini sama F. Oke, tapi adalah A2 ini dikurang sama nilai dari F dikurang sama sama 2 dibagi sama 25. Jadi rumusnya gini. Ini J3 dikurang ini gini. Nah, jadi gini rumusnya teman-teman ya. Jadi beda. Kalau yang tadi adalah J3-nya dulu dikurang D3 ya kan. Kalau sekarang J3 dikurang hasil dari D3 dibagi 25 atau
Berarti ini A2, ini nilai dari A2 dikurang sama hasil dari F1 FI ini dibagi sama N jumlah 25 gitu. Terus kita enter. Nah, dia baru benar teman-teman. Terus kita drag. Oke. Nah, jadi setelah ini baru kita nyari nilai terbesar ya teman-teman ya. Nah, nilai terbesarnya itu dia ada dua nih di A1 sama A2. Nah, jadi kalau menurut di buku kita cukup pakai salah satu dari keduanya mana yang paling besar gitu. Jadi kalau misalkan yang paling besar di A2 daripada A1, jadi makanya A2 gitu kalau di buku kayak gitu. Jadi karena di A1 yang paling besar, dia makanya saya pakai yang A1 ya untuk D0-nya. Jadi kita dapat pertama kita menggunakan alfa, menggunakan alfanya seperti biasa 0,05 ya kan. Habis itu kita data terbesar yang kita punya yang kita pakai adalah data dari A1 yaitu 0,1386. Nah, berarti kita dapat D0 atau DO ya. DO itu kan ini D0 ya teman-teman ya. D0-nya kita dapat adalah 0,1386. Nah, baru kita nyari si DT-nya nih, DT-nya adalah rumusnya adalah jumlah dari 0,05 ini kita ubah dengan nilai aslinya dia gitu. Ini kan dari nilai alfa yaitu nilai dari 0,886 dibagi akar dari N. N itu jumlahnya, total jumlah dari angka dari frekuensi ini atau enggak dari sini juga boleh nih. Jadi 25 ya. Jumlah datanya adalah 25. Terus kita enter. Nah, kita dapat 0,172 sama 138. Berarti ini adalah lebih kecil gitu. DO lebih kecil daripada DT. Maka dengan dari tabel tersebut kita dapat diperoleh menunjukkan bahwa hal ini menunjukkan bahwa D0 lebih kecil daripada D tabel. Dengan demikian H0 diterima, atau dengan kata lain data sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Oke teman-teman, kita udah dapat dua data ya teman-teman ya, dua data. Di data 1 kita juga dia berdistribusi normal, data 2 pun sama berdistribusi normal. Oke, karena sama-sama ya, jadi cukup sampai sini untuk kita mencari dari normalitas dari data tabel X2 dengan cara Kolmogorov-Smirnov. Oke, buat teman-teman semua, sampai sini videonya. Jika ada yang salah atau ada yang kurang tepat atau ada yang ingin bertanya, silakan di kolom komentar atau bisa langsung WhatsApp saya buat yang punya nomor saya gitu kan. Atau yang mau request kita mau bahas apa, boleh juga, nggak masalah. Oke, terima kasih. Sekali lagi, jika menurut teman-teman ada yang keliru atau apa, harusnya nggak gini caranya, harusnya gini, silakan teman-teman berikan komentar teman-teman. Semoga dengan komentar teman-teman itu dapat membangun konten-konten yang saya sediakan, yang saya sajikan buat teman-teman lebih baik lagi. Dan setelah ini kan ini part 2-nya teman-teman. Nah, jadi di part 3-nya saya akan mencari data X3 yang kemungkinan di uji normalitas 3 ini saya akan menggunakan, kalau tidak pakai R kita pakai SPSS atau mungkin pakai Excel lagi gitu ya. Itu kejutan aja teman-teman ya untuk data X3. Oke, terima kasih, sampai di sini aja. Semoga videonya bermanfaat. Terus jaga kesehatan, terus belajar, terus berusaha. Semoga nanti bisa jadi karya. Oke. See you.